Gus Ikdam adalah seorang ustadz muda yang dikenal dengan keteguhan hati dan kedalaman ilmunya. Ia lahir di keluarga ulama terpandang di Jawa Timur, dengan ayahnya yang merupakan seorang kiai besar. Sejak kecil, ia telah terbiasa hidup dalam lingkungan pesantren, menghafal Al-Quran, serta mendalami ilmu fikih dan tasawuf. Keistimewaannya bukan hanya pada kecerdasannya dalam memahami ilmu agama, tetapi juga pada ketajaman batinnya dalam merasakan hal-hal yang tak kasat mata. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Seiring bertambahnya usia, Gus Ikdam semakin memahami bahwa perjuangan di jalan Allah bukan hanya sebatas mengajar, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Ada banyak gangguan, baik dari luar maupun dari dalam, yang berusaha merusak akidah umat. Sebagai seorang dai, ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi umat dari segala bentuk penyimpangan. Ia tidak hanya mengajar di pesantren milik keluarganya, tetapi juga sering diundang untuk berdakwah di berbagai tempat. Suatu hari, ia mendapat kabar dari seorang sahabatnya, Kiai Ahmad, tentang sebuah pesantren yang mengalami banyak gangguan aneh. Pesantren itu dulu dikenal sebagai pusat ilmu yang melahirkan banyak ulama besar. Namun, beberapa bulan terakhir, keadaan di sana berubah drastis. Para santri sering mengalami gangguan gaib, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan beberapa di antaranya bahkan mengalami kerasukan. Keadaan semakin buruk ketika beberapa santri mulai menyimpang dari ajaran yang benar. Mendengar hal itu, Gus Ikdam merasa terpanggil untuk membantu. Ia memutuskan untuk mengunjungi pesantren tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan menuju pesantren, ia merasakan firasat yang kurang baik. Udara terasa lebih berat dari biasanya, dan hatinya mulai dipenuhi dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Namun, ia tetap melangkah dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan Allah. Setibanya di pesantren, ia disambut oleh Kiai Ahmad dan beberapa ustadz lainnya. Mereka terlihat lelah dan khawatir, seolah-olah telah berjuang menghadapi sesuatu yang tak terlihat. Kiai Ahmad mengajak Gus Ikdam untuk berbicara secara pribadi di ruangannya. Di sana, ia menceritakan bagaimana gangguan ini dimulai. Awalnya hanya suara-suara aneh di malam hari, kemudian berlanjut dengan kejadian-kejadian yang semakin mengerikan. Santri-santri yang awalnya rajin mengaji mulai kehilangan semangat, beberapa di antaranya bahkan meninggalkan pesantren tanpa alasan yang jelas. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Ia meminta Kiai Ahmad untuk memberinya waktu beberapa hari agar ia bisa mengamati situasi dengan lebih teliti. Malam itu, ia memutuskan untuk berjalan mengelilingi pesantren. Ia merasakan energi yang berat di beberapa titik tertentu, terutama di sudut-sudut gelap yang jarang dilalui orang. Dalam keheningan malam, ia mulai membaca ayat-ayat suci, berharap Allah memberikan petunjuk kepadanya. Tak lama kemudian, ia melihat bayangan hitam melintas di kejauhan. Bayangan itu bergerak cepat, seolah-olah sedang menghindari sesuatu. Gus Ikdam tidak gentar, ia melanjutkan zikirnya dengan lebih khusyuk. Bayangan itu semakin lama semakin menghilang, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, ia mulai berbicara dengan para santri. Beberapa dari mereka mengaku sering mengalami mimpi buruk, sementara yang lain merasa ada suara yang terus membisikkan hal-hal aneh ke telinga mereka. Seorang santri bahkan mengaku melihat sosok berjubah hitam berdiri di depan kamarnya setiap malam. Ketika ditanya lebih lanjut, ia tidak bisa menjelaskan dengan jelas siapa sosok itu dan apa yang diinginkannya. Gus Ikdam mulai menyusun strategi. Ia menyadari bahwa gangguan ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang bermain di balik semua ini. Ia pun memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah pesantren ini dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam itu, sebelum tidur, Gus Ikdam melakukan sholat tahajud dan berdoa dengan penuh kekhusyukan. Ia memohon perlindungan kepada Allah dan meminta petunjuk tentang langkah yang harus ia ambil selanjutnya. Dalam sujudnya yang panjang, ia merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa, seolah-olah Allah sedang memberikan isyarat bahwa ia akan menemukan jawaban dari semua misteri yang menyelimuti pesantren ini. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Pohon-pohon di sekitar pesantren bergoyang, menimbulkan suara yang menyeramkan. Para santri yang biasanya tidur nyenyak kini mulai gelisah. Beberapa di antara mereka terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ada yang menangis ketakutan, sementara yang lain hanya bisa berdiam diri,
berusaha memahami apa yang baru saja mereka alami. Gus Ikdam yang belum tidur segera keluar dari kamarnya. Ia melihat beberapa santri berkumpul di halaman, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Seorang santri bernama Ilham datang dengan napas tersengal, matanya penuh dengan kepanikan. "Gus, saya melihat sesuatu di dekat sumur," katanya dengan suara gemetar. Tanpa ragu, Gus Ikdam segera menuju sumur yang dimaksud. Beberapa santri mengikutinya dari belakang, meskipun dengan langkah ragu. Saat mereka tiba di sana, suasana terasa lebih mencekam. Udara di sekitar sumur terasa lebih dingin, dan ada aroma anyir yang tidak biasa. Gus Ikdam mendekat, lalu mulai membaca ayat kursi. Tiba-tiba, terdengar suara tawa lirih yang bergema di sekitar mereka. Para santri langsung berpegangan satu sama lain, ketakutan semakin jelas di wajah mereka. Gus Ikdam tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan ayat-ayat suci dengan suara yang lebih lantang. Suara tawa itu semakin lama semakin memudar, tetapi perasaan tidak nyaman masih menyelimuti tempat itu. Ia meminta santri-santri untuk kembali ke asrama dan memastikan mereka membaca doa sebelum tidur. Keesokan harinya, pesantren diliputi suasana tegang. Beberapa santri mulai merasa enggan untuk keluar kamar. Mereka takut jika kejadian malam tadi akan terulang kembali. Gus Ikdam berusaha menenangkan mereka, tetapi ia tahu bahwa permasalahan ini belum selesai. Ia merasa bahwa gangguan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ada sesuatu di balik semua ini. Bersama Kiai Ahmad, ia mencoba mencari tahu apakah ada kejadian di masa lalu yang mungkin menjadi penyebab dari gangguan ini. Mereka berbicara dengan beberapa ustadz senior yang sudah lama tinggal di pesantren. Dari cerita mereka, terungkap bahwa beberapa bulan terakhir ada orang asing yang sering datang ke pesantren, mengaku ingin belajar agama tetapi memiliki gelagat yang mencurigakan. Gus Ikdam semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dan mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang telah datang ke pesantren ini. Ia merasa bahwa pesantren ini sedang menjadi sasaran dari kekuatan gelap yang ingin merusak keimanan para santri. Malam kembali menyelimuti pesantren dengan aura yang lebih mencekam. Angin berhembus kencang, membawa serta bisikan-bisikan samar yang entah berasal dari mana. Para santri yang biasanya tertidur lelap kini terjaga, sebagian besar hanya bisa berdiam diri dalam ketakutan. Mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Suasana yang sebelumnya penuh kedamaian kini berubah menjadi penuh kecemasan. Gus Ikdam tetap terjaga di dalam kamarnya. Ia sudah merasakan adanya energi yang berbeda sejak sore tadi. Seperti ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang, mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil air wudhu. Setelah itu, ia menggelar sajadah dan mulai sholat tahajud. Dalam keheningan malam, hanya suara desiran angin dan lantunan ayat suci yang terdengar. Saat ia tengah sujud, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Gus Ikdam membuka mata dan menoleh ke arah pintu. Ia merasa aneh, siapa yang mengetuk pintu di tengah malam begini. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan ke arah pintu. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ia mengucapkan basmalah lalu membuka pintu perlahan. Di luar, seorang santri berdiri dengan wajah pucat. "Gus, ada sesuatu di halaman pesantren," suaranya bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Tanpa banyak bertanya, Gus Ikdam segera keluar, diikuti oleh beberapa santri lainnya yang juga terjaga. Saat mereka tiba di halaman, mereka semua membeku. Di tengah halaman yang diterangi cahaya bulan, terlihat sesosok bayangan hitam berdiri tegak. Sosok itu tidak bergerak, tetapi aura yang dipancarkannya begitu menekan. Udara terasa lebih dingin, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Gus Ikdam maju selangkah. Ia mengamati bayangan itu dengan saksama. Ada sesuatu yang ganjil. Sosok itu terlihat seperti manusia, tetapi tanpa wajah. Seperti hanya bayangan yang memiliki bentuk. Ia menarik napas dan mulai melafalkan ayat-ayat suci dengan lantang. Suasana berubah. Udara yang sebelumnya terasa dingin kini mulai bergemuruh, seperti ada kekuatan yang menolak kehadiran ayat-ayat suci itu. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Ia melesat ke arah bangunan pesantren, menghilang di balik kegelapan. Beberapa santri berteriak ketakutan, sementara yang lain terjatuh karena tubuh mereka melemah akibat ketakutan yang begitu besar. Gus Ikdam menenangkan mereka, "Jangan takut, ini bukan makhluk yang bisa mengalahkan keimanan kita. Tetaplah dalam lindungan Allah."
Setelah kejadian itu, Gus Ikdam semakin yakin bahwa pesantren ini sedang menjadi sasaran kekuatan jahat. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang belum terungkap. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Kiai Ahmad keesokan harinya dan mencari tahu lebih lanjut tentang siapa yang mungkin bertanggung jawab atas semua gangguan ini. Malam itu, sebelum kembali ke kamarnya, ia menyempatkan diri untuk berkeliling pesantren. Ia membaca doa perlindungan di setiap sudut, berharap Allah memberikan perlindungan kepada para santri. Saat ia kembali ke kamarnya, ia duduk di sajadahnya dan merenung. Ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya, siapa yang membawa energi gelap ini ke dalam pesantren? Baik, berikut lanjutan cerita 5 bab sekaligus, masing-masing dengan 10 paragraf panjang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 4, Misteri di Balik Kitab Tua. Keesokan paginya, Gus Ikdam segera menemui Kiai Ahmad. Ia tahu bahwa gangguan ini bukan hal biasa, dan hanya orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah pesantren ini yang bisa membantunya memahami akar permasalahan. Saat tiba di kediaman Kiai Ahmad, ia disambut dengan tatapan penuh kebijaksanaan dari ulama sepuh itu. "Gus, aku sudah mendengar tentang kejadian tadi malam," ujar Kiai Ahmad dengan suara tenang. "Aku tidak kaget, aku sudah lama mencurigai bahwa ada sesuatu yang berubah di tempat ini." Gus Ikdam mengangguk. "Saya juga merasa begitu, Kiai. Tapi saya masih belum tahu siapa yang membawa energi gelap ini ke pesantren." Kiai Ahmad menghela napas panjang, lalu berdiri dan berjalan menuju sebuah lemari kayu tua di sudut ruangan. Dari dalamnya, ia mengambil sebuah kitab yang tampak sudah sangat usang, dengan sampul kulit yang mulai mengelupas. "Kitab ini adalah salah satu peninggalan pendiri pesantren ini," katanya. "Di dalamnya ada catatan tentang kejadian serupa yang pernah terjadi ratusan tahun lalu." Gus Ikdam membuka kitab itu dengan hati-hati. Tulisan-tulisan di dalamnya menggunakan aksara Arab gundul yang hampir sulit dibaca. Namun, saat ia mulai membacanya, ia merasakan hawa dingin merayap di tubuhnya. Kitab itu mencatat bahwa pernah ada seorang santri yang tergoda oleh ajaran sesat dan tanpa sadar membuka pintu bagi makhluk-makhluk dari alam lain untuk masuk ke dalam pesantren. "Ajaran sesat?" tanya Gus Ikdam, alisnya berkerut. Kiai Ahmad mengangguk. "Dahulu, ada kelompok yang mencoba menyusup ke pesantren ini. Mereka menyamar sebagai santri biasa, tetapi diam-diam mereka menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Islam. Mereka mempraktikkan ritual-ritual terlarang, hingga akhirnya pesantren ini hampir jatuh ke dalam kegelapan." Gus Ikdam mengepalkan tangannya. Ia merasa bahwa sejarah kelam ini sedang terulang. Ia harus menemukan siapa yang menjadi perantara kegelapan ini sebelum semuanya terlambat. "Kita harus menyelidiki lebih jauh," kata Gus Ikdam dengan suara mantap. "Saya akan mencari tahu apakah ada santri atau seseorang dari luar yang membawa pengaruh buruk ke tempat ini." Kiai Ahmad menatapnya dengan penuh harapan. "Berhati-hatilah, Gus. Kegelapan tidak akan tinggal diam saat ada yang mencoba mengusiknya." Malam itu, pesantren kembali diterpa kejadian ganjil. Salah satu santri, Farhan, menghilang tanpa jejak. Ia terakhir kali terlihat setelah sholat Isya di masjid, tetapi setelah itu, tidak ada yang tahu kemana perginya. Kamar tidurnya kosong, dan sandal serta pecinya masih tertinggal di dekat tempat tidur. Para santri panik. Beberapa dari mereka mencoba mencarinya di sekitar pesantren, tetapi hasilnya nihil. Gus Ikdam segera turun tangan, mengorganisir pencarian yang lebih luas. Mereka menyisir halaman, bangunan pesantren, bahkan area sekitar sawah dan sungai di dekat sana. Saat mereka melewati sebuah pohon besar di sudut pesantren, salah satu santri tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke tanah. "Gus, lihat ini," serunya. Gus Ikdam mendekat dan melihat jejak kaki di tanah yang tampak aneh. Jejak itu terlihat seperti milik manusia, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Jejak itu berakhir begitu saja, seolah-olah pemiliknya lenyap di udara. Ketika mereka masih mencerna apa yang terjadi, angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa suara bisikan samar yang terdengar seperti tangisan seseorang. Semua santri yang ada di sana merinding. Gus Ikdam segera membaca ayat kursi, dan suara itu perlahan menghilang. "Kita harus mencari Farhan sebelum fajar," kata Gus Ikdam tegas. "Aku merasa ia masih ada di sekitar sini, tetapi ada sesuatu yang menahannya." Pencarian terus berlanjut hingga akhirnya, menjelang subuh, mereka menemukan Farhan di sebuah gubuk tua di tepi hutan. Ia terduduk di pojok ruangan dengan tatapan kosong,
bibirnya bergetar seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu. Gus Ikdam mendekatinya perlahan. "Farhan, apa yang terjadi?" Santri itu mengangkat wajahnya. Aku mendengar suara yang memanggilku, Gus." Suara itu sangat lembut, tapi aku merasa dipaksa untuk mengikutinya. Gus Ikdam tahu bahwa ini bukan hal biasa. Seseorang atau sesuatu telah mencoba menarik Farhan ke dalam kegelapan. Seiring waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Beberapa santri mengaku melihat sosok bayangan hitam berkeliling di area pesantren pada malam hari. Ada juga yang mengalami mimpi buruk serupa, di mana mereka melihat seseorang memakai jubah hitam dan membaca doa-doa dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Kiai Ahmad akhirnya membuka suara. "Aku yakin ini bukan gangguan biasa. Ada seseorang di antara kita yang telah mempraktikkan sesuatu yang dilarang." Gus Ikdam mengangguk. "Saya juga curiga. Kita harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab sebelum semuanya semakin buruk." Pada suatu malam, Gus Ikdam dan beberapa santri terpercaya melakukan pengawasan diam-diam di sekitar pesantren. Mereka berpura-pura tidur, tetapi sebenarnya mengawasi pergerakan mencurigakan. Menjelang tengah malam, mereka melihat seseorang menyelinap keluar dari asrama dan menuju ke arah hutan. Tanpa ragu, mereka mengikutinya dari kejauhan. Orang itu berjalan cepat, melewati semak-semak, hingga akhirnya tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pepohonan tinggi. Apa yang mereka lihat selanjutnya membuat darah mereka membeku. Orang itu mulai menyalakan api kecil di tengah lapangan dan mulai membaca sesuatu dengan suara rendah. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang dan dari dalam kegelapan, sosok tinggi besar dengan mata merah menyala muncul. Gus Ikdam segera bertindak. Ia membaca ayat suci dengan suara lantang. Sosok hitam itu mengeluarkan suara geraman marah sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan. Orang yang melakukan ritual itu jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar ketakutan. "Kau sudah terperangkap dalam jalan yang salah," kata Gus Ikdam dingin. "Sekarang, kau harus bertobat sebelum semuanya terlambat." Orang yang tertangkap melakukan ritual terlarang itu adalah seorang santri bernama Malik. Ia dikenal pendiam, tetapi selalu terlihat tekun dalam ibadah. Tak ada yang menyangka bahwa ia menyimpan sesuatu yang begitu kelam. Malik ini terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan. Gus Ikdam menatapnya tajam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Malik, katakan yang sebenarnya," kata Gus Ikdam tegas. "Siapa yang mengajarimu semua ini?" Malik menunduk, air matanya mulai mengalir. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi, Gus. Awalnya aku hanya penasaran," suaranya bergetar. "Aku menemukan sebuah kitab tua di kamar kosong di pesantren. Isinya tentang ilmu hikmah, tetapi ada bagian yang mengajarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang gelap." Kiai Ahmad yang ikut hadir menghela napas berat. "Itu kitab peninggalan lama, yang seharusnya sudah dimusnahkan. Kau membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka, Nak." Malik menangis terseduh. "Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya, tapi setiap kali aku membaca isinya, aku seperti mendengar suara yang membimbingku, mengajakku untuk melakukan ritual. Aku tidak sadar bahwa aku telah membuka pintu bagi sesuatu yang jahat." Gus Ikdam mengerti bahwa Malik telah menjadi korban dari ketidaktahuannya sendiri. Tapi yang lebih penting, jika kitab itu masih ada, maka bahaya belum sepenuhnya berlalu. "Di mana kitab itu sekarang?" tanya Gus Ikdam. Malik menelan ludah. "Aku menyembunyikannya di bawah lantai kayu di kamarku." Tanpa menunggu lama, mereka segera menuju kamar Malik. Dengan hati-hati, Gus Ikdam mengangkat lantai kayu yang telah dilepas sepotong. Di sana, tersembunyi sebuah kitab tua dengan sampul hitam yang sudah usang. Begitu kitab itu diangkat, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, seolah-olah sesuatu yang tersembunyi selama ini akhirnya terungkap. Gus Ikdam membawa kitab itu ke ruangan Kiai Ahmad. Mereka menyalakan beberapa batang dupa wangi untuk menetralisir energi negatif di sekitarnya. Kiai Ahmad membuka kitab tersebut perlahan, dan halaman-halamannya dipenuhi tulisan Arab kuno yang hampir sulit dibaca. "Kitab ini bukan sembarang kitab," ujar Kiai Ahmad. "Ini adalah warisan dari orang-orang yang ingin mencari kekuatan dengan cara yang salah. Mereka percaya bahwa dengan memanggil makhluk dari alam lain, mereka bisa mendapatkan kekuatan luar biasa." Gus Ikdam merasakan hawa tidak nyaman saat membaca beberapa bagian di dalamnya. Ada doa-doa yang seolah-olah terlihat Islami, tetapi setelah dipahami lebih dalam, ternyata penuh dengan makna tersembunyi yang mengarah ke penyembahan makhluk gaib.
Kita harus memusnahkannya, kata Gus Ikdam mantap. Kiai Ahmad mengangguk, tapi kita tidak bisa sembarangan. Kitab ini terikat dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika kita membakarnya tanpa cara yang benar, maka apa yang ada di dalamnya bisa bangkit dan menyerang. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan terlebih dahulu. Malam itu, mereka berwudu, melakukan sholat tahajud, dan membaca surah Al-Baqarah secara berjamaah. Selama proses ini, angin bertiup kencang di luar pesantren, seolah-olah ada sesuatu yang marah dengan apa yang mereka lakukan. Saat fajar mulai menyingsing, mereka membawa kitab itu ke tengah lapangan dan menyalakan api suci dengan kayu gaharu dan dupa dari Mekah. Kiai Ahmad memimpin doa, sementara Gus Ikdam membaca surah Al-Falaq dan Anas dengan suara lantang. Saat kitab itu mulai terbakar, terdengar suara seperti jeritan yang berasal dari dalam api. Semua santri yang menyaksikan peristiwa itu merinding. Api berkobar lebih besar dari seharusnya, tetapi setelah beberapa menit, akhirnya redup, menyisakan abu yang berterbangan di udara. Mereka mengira semua telah berakhir setelah memusnahkan kitab terkutuk itu, tetapi ternyata kekuatan gelap tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Malam itu, pesantren mengalami gangguan paling hebat yang pernah terjadi. Seluruh lampu di pesantren tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan pekat. Dari kejauhan, terdengar suara lolongan panjang yang menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa santri mulai merasa sesak napas, sementara yang lain melihat bayangan hitam berkelebat di langit-langit asrama. Gus Ikdam segera bertindak. Semua santri, kumpul di masjid sekarang, serunya lantang. Mereka bergegas menuju masjid, meskipun beberapa santri harus dibantu karena tubuh mereka lemas akibat ketakutan. Di dalam masjid, mereka menyalakan lampu darurat dan mulai membaca ayat suci secara bersama-sama. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari luar. Tanah terasa bergetar, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam pesantren. Gus Ikdam dan Kiai Ahmad tetap tenang, mereka terus memimpin doa, memperkuat benteng spiritual pesantren. Dalam keadaan itu, tiba-tiba seseorang berteriak, "Lihat!" Di atas atap, semua mata tertuju ke arah yang ditunjuk, dan di sana, berdiri sesosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Ia menatap mereka dengan penuh kebencian, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang berputar-putar. Gus Ikdam tahu, ini adalah ujian terakhir mereka. Jangan berhenti berzikir, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian, serunya. Gus Ikdam maju ke depan, membaca ayat kursi dengan suara yang semakin lama semakin menggelegar. Cahaya mulai terpancar dari tubuhnya, menembus kegelapan yang menyelimuti pesantren. Makhluk hitam itu meraung keras, menggeliat seperti kepanasan. Kiai Ahmad bergabung, suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Dengan izin Allah, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan cahaya kebenaran. Santri-santri yang awalnya ketakutan kini mulai mendapatkan keberanian mereka kembali. Mereka ikut membaca ayat suci, mengusir kegelapan yang mencoba meneror mereka. Makhluk itu mulai melemah. Kabut hitam di sekelilingnya mulai memudar, tubuhnya semakin mengecil. Ia mencoba melarikan diri, tetapi seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Dengan satu doa terakhir, cahaya terang menyelimuti pesantren. Suara jeritan nyaring terdengar, sebelum akhirnya makhluk itu meledak menjadi abu yang tertiup angin. Sejenak, suasana hening. Semua santri saling menatap dengan napas tersengal. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu berbisik, "Alhamdulillah, semuanya telah berakhir." Setelah makhluk hitam itu lenyap, pesantren masih diliputi suasana mencekam. Meskipun ancaman utama telah diusir, masih ada jejak-jejak energi gelap yang terasa menggantung di udara. Gus Ikdam dan Kiai Ahmad tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus melakukan pembersihan total agar pesantren benar-benar bebas dari gangguan yang tersisa. Pagi itu, setelah sholat subuh berjamaah, Gus Ikdam mengumpulkan para santri di masjid. "Kita telah melewati malam yang berat," katanya, suaranya penuh wibawa. "Tapi jangan lengah, kita harus menyempurnakan perjuangan ini dengan membersihkan pesantren, baik secara fisik maupun spiritual." Santri-santri segera dikerahkan untuk membersihkan setiap sudut pesantren. Semua kamar diperiksa, setiap benda yang mencurigakan diangkat dan dibuang. Karpet masjid dicuci, kitab-kitab diperiksa satu persatu, dan asrama disapu bersih dari debu serta kotoran yang menumpuk. Gus Ikdam sendiri memimpin ruqyah massal. Setiap santri didoakan, diberi air yang telah dibacakan ayat-ayat suci,
dan diingatkan untuk selalu menjaga zikir mereka. Beberapa santri yang sebelumnya terkena pengaruh ilmu hitam menunjukkan reaksi ketika air ruqyah menyentuh kulit mereka. Ada yang muntah, ada yang menangis tanpa sebab, dan ada yang tubuhnya bergetar hebat. "Sabar," kata Gus Ikdam sambil membimbing mereka satu persatu. "Ini adalah proses pembersihan. Jangan takut, Allah bersama kita." Sementara itu, Kiai Ahmad berkeliling pesantren dengan membawa dupa gaharu yang telah diberi doa khusus. "Asap ini akan membantu menetralisir energi buruk," jelasnya. Dengan hati-hati, ia melewati setiap ruangan, memastikan tak ada tempat yang terlewat. Ketika ruqyah selesai, suasana pesantren terasa lebih ringan. Para santri yang sebelumnya merasa takut kini mulai tersenyum kembali. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa pembersihan ini bukanlah akhir dari segalanya. Mereka harus terus memperkuat iman dan menjaga kedisiplinan agar kegelapan tidak kembali menyusup. Di malam harinya, untuk pertama kali setelah sekian lama, pesantren terasa benar-benar tenang. Tak ada suara aneh, tak ada bayangan hitam, hanya hembusan angin malam yang sejuk. Gus Ikdam dan Kiai Ahmad akhirnya bisa menghela napas lega. Namun, jauh di sudut pesantren, seseorang masih menyimpan sesuatu yang berbahaya. Tanpa sepengetahuan siapapun, seorang santri menyembunyikan sebuah benda yang seharusnya sudah dimusnahkan. Malam itu, seorang santri bernama Zaki duduk di kamarnya dengan wajah penuh kebimbangan. Di tangannya, ia memegang sebuah jimat kecil yang terbuat dari kain hitam, dengan rajahan merah di atasnya. Jimat itu ditemukan di bawah ranjangnya beberapa hari yang lalu, tetapi ia takut untuk melaporkannya. Zaki merasa aneh sejak menyimpan benda itu. Tidurnya sering terganggu oleh mimpi buruk, dan tubuhnya kadang terasa panas dingin tanpa alasan. Ia tahu bahwa jimat ini bukanlah sesuatu yang baik, tetapi ada rasa penasaran yang membuatnya ragu untuk membuangnya. Saat malam semakin larut, Zaki merasa dadanya semakin berat. Bayangan gelap muncul di sudut kamarnya, berbisik dengan suara yang menyeramkan. "Kau telah memilih, kau tak bisa lari." Zaki tersentak, tangannya gemetar. Dengan panik, ia berlari keluar kamar, mencari pertolongan. Ia menemukan Gus Ikdam yang masih duduk di masjid, membaca Al-Quran. "Gus, saya menemukan ini," kata Zaki sambil menyerahkan jimat itu dengan tangan bergetar. Gus Ikdam menerima jimat tersebut dan langsung merasakan hawa panas yang menyelimuti benda itu. "Ini, bukan benda biasa," gumamnya. "Dari mana kau mendapatkannya?" Zaki menceritakan segalanya, dan wajah Gus Ikdam semakin serius. "Kau telah membawa sesuatu yang berbahaya, nak. Ini bukan sekadar jimat, ini adalah perangkap." Kiai Ahmad yang mendengar percakapan itu segera datang. "Kita harus segera menghancurkannya sebelum ada yang terluka." Tanpa menunggu lama, mereka membawa jimat itu ke halaman, menyiramnya dengan air ruqyah, lalu membakarnya. Saat api mulai melahap benda tersebut, terdengar suara raungan panjang, seperti makhluk yang marah kehilangan kekuatannya. Setelah jimat itu dimusnahkan, pesantren kembali tenang. Namun, malam berikutnya, seseorang datang ke gerbang pesantren. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya tertutup sebagian oleh kain. "Siapa Anda?" tanya seorang santri yang berjaga di pintu gerbang. Orang itu tersenyum sinis. "Aku datang untuk mengambil sesuatu yang menjadi milikku." Santri itu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera melaporkan kedatangan tamu misterius ini kepada Gus Ikdam. Ketika Gus Ikdam datang ke gerbang, matanya langsung menatap tajam sosok itu. "Kau bukan tamu biasa. Siapa kau sebenarnya?" Orang itu tertawa kecil. "Gus Ikdam, kau telah ikut campur dalam urusan yang bukan milikmu. Kitab itu, seharusnya tidak kau bakar." Gus Ikdam langsung menyadari siapa yang ada di hadapannya. Orang ini pasti adalah pemilik ilmu hitam yang selama ini mempengaruhi pesantren. "Kitab itu adalah sumber kejahatan, dan aku tidak akan membiarkan kegelapan kembali ke tempat ini." Orang berjubah hitam itu menyipitkan mata. "Kalau begitu, kau telah memilih jalur peperangan." Gus Ikdam tidak gentar. "Jika kau ingin bertarung, aku siap. Tapi ketahuilah, aku tidak berjuang sendiri. Allah bersama kami." Angin kencang tiba-tiba berhembus, dan pertarungan terakhir pun dimulai. Orang berjubah hitam itu mulai membaca mantra dengan suara rendah. Angin semakin kencang, seolah-olah langit ikut murka. Gus Ikdam tetap tenang, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang. Ketika dua kekuatan itu bertabrakan, pesantren terasa bergetar.
Para santri yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berdoa agar Gus Ikdam diberi kemenangan. Kiai Ahmad ikut membantu dengan membaca doa perlindungan, memperkuat pertahanan spiritual pesantren. Namun, orang berjubah hitam itu semakin agresif. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari tanah, mengarah ke Gus Ikdam. Namun, sebelum bayangan itu bisa menyentuhnya, Gus Ikdam membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Cahaya terang muncul dari tubuhnya, menembus kegelapan, menghancurkan makhluk-makhluk yang dipanggil oleh lawannya. Orang berjubah hitam itu berteriak marah. Ia mencoba menyerang lagi, tetapi semakin lama kekuatannya semakin melemah. Hingga akhirnya, ia terduduk lemas di tanah, tak berdaya. Ini sudah berakhir, kata Gus Ikdam dengan tegas. Pergilah, sebelum kau kehilangan segalanya. Orang itu menatap Gus Ikdam dengan mata penuh kebencian, lalu bangkit dan berjalan menjauh. Malam itu, kegelapan benar-benar pergi dari pesantren. Setelah pertempuran spiritual itu berakhir, suasana di pesantren kembali tenang. Santri-santri yang sebelumnya merasa takut kini mulai menjalani hari-hari mereka dengan lebih percaya diri. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Meski musuh telah dikalahkan, perjuangan untuk menjaga pesantren tetap bersih dari ajaran sesat dan pengaruh ilmu hitam masih harus terus dilakukan. Pagi itu, Gus Ikdam dan Kiai Ahmad mengumpulkan para santri di aula utama. Apa yang kita alami adalah ujian dari Allah, kata Kiai Ahmad dengan suara penuh wibawa. Dan kita bersyukur karena Allah memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Gus Ikdam melanjutkan, kalian harus memahami satu hal, kejahatan bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa dalam wujud ilmu hitam, ajaran sesat, atau bahkan bisikan dalam hati kita sendiri. Maka dari itu, bentengilah diri kalian dengan ilmu agama yang kuat. Para santri mengangguk dengan penuh kesadaran. Mereka kini lebih memahami betapa pentingnya menjaga keimanan dan berhati-hati terhadap godaan yang bisa menyesatkan. Sebagai langkah terakhir dalam pembersihan pesantren, Gus Ikdam mengadakan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Kiai Ahmad. Malam itu, suara takbir dan lantunan ayat suci menggema di seluruh pesantren, menghapus jejak-jejak kegelapan yang pernah ada. Di tengah suasana syahdu itu, seorang santri yang dulu terpengaruh ajaran sesat mendekati Gus Ikdam dengan wajah penuh penyesalan. Gus, saya ingin bertaubat. Saya ingin kembali ke jalan yang benar. Gus Ikdam tersenyum dan menepuk pundaknya dengan lembut. Taubat itu pintu yang selalu terbuka. Allah Maha Pengampun, dan selama kau sungguh-sungguh, kau akan diterima kembali. Sejak malam itu, pesantren benar-benar bersih dari pengaruh buruk. Cahaya ilmu dan keimanan kembali bersinar, dan Gus Ikdam merasa bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Saat fajar menyingsing, Gus Ikdam menatap langit dengan penuh syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya sebagai seorang pendakwah masih panjang, tetapi setidaknya untuk saat ini, pesantren yang ia cintai telah kembali ke jalan yang benar. Setelah beberapa bulan ketenangan, pesantren kembali dihantui oleh peristiwa ganjil. Santri-santri mulai melaporkan mimpi aneh, suara-suara misterius di malam hari, dan beberapa dari mereka mengalami gangguan fisik yang tak dapat dijelaskan. Awalnya, Gus Ikdam mengira ini hanyalah sisa-sisa pengaruh dari kejadian sebelumnya, tetapi semakin hari, gangguan itu semakin menjadi. Suatu malam, seorang santri bernama Fadli ditemukan tak sadarkan diri di halaman pesantren. Tubuhnya gemetar hebat, dan ketika sadar, ia menangis ketakutan. Gus, aku melihatnya, seseorang berbaju hitam, dengan mata merah menyala, dia berdiri di depan asrama, ujarnya dengan suara terbata-bata. Gus Ikdam segera mengumpulkan para santri dan memberi mereka nasihat. Kita harus tetap tenang, jangan takut, jangan ragu. Allah selalu bersama kita. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengancam. Malam itu, Gus Ikdam dan beberapa santri senior melakukan patroli di sekitar pesantren. Mereka membaca ayat-ayat suci sambil berjalan, berharap bisa mengusir gangguan tersebut. Namun, saat mereka melewati gerbang utama, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan dari kejauhan, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Ada yang tidak beres, kata Gus Ikdam dalam hati. Ia memutuskan untuk mengunjungi Kiai Ahmad dan mendiskusikan kejadian ini. Di rumah Kiai Ahmad, suasana terasa tegang. Saya juga merasakannya, Gus, ujar Kiai Ahmad dengan wajah serius. Gangguan ini bukan sekadar sisa-sisa dari ajaran sesat sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai kita.
Gus Ikdam mengangguk. Jika begitu, kita harus mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Jika kita diam, mereka akan semakin kuat. Mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Gus Ikdam akan pergi ke desa-desa sekitar untuk mencari informasi, sementara Kiai Ahmad akan menjaga pesantren dan membimbing para santri agar tetap dalam keimanan yang kuat. Malam itu, Gus Ikdam tidak bisa tidur. Ia duduk di teras pesantren, menatap langit yang gelap, memikirkan apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Keesokan paginya, Gus Ikdam berangkat ke desa terdekat untuk mencari informasi. Ia mendatangi seorang lelaki tua bernama Pak Rauf, seorang warga yang dikenal bijak dan memahami sejarah desa itu. Saat Gus Ikdam menjelaskan kejadian yang terjadi di pesantren, wajah Pak Rauf langsung berubah pucat. "Gus, ini bukan gangguan biasa. Ini pasti perbuatan kelompok Sang Kalajengking," bisik Pak Rauf dengan suara gemetar. "Sang Kalajengking." Gus Ikdam mengernyitkan dahi. Pak Rauf mengangguk. "Mereka adalah kelompok penyembah ilmu hitam yang sudah ada sejak lama. Mereka bergerak dalam bayangan, dan ketika seseorang mengganggu rencana mereka akan menghancurkannya. Beberapa tahun lalu, seorang kiai dari desa sebelah pernah berusaha menentang mereka, dan tiba-tiba ia hilang tanpa jejak." Gus Ikdam terdiam sejenak. Jika ini benar, maka ancaman yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Ia kembali ke pesantren dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Sesampainya di sana, ia melihat Kiai Ahmad sedang berbicara dengan seseorang di beranda rumahnya. Orang itu adalah seorang pria berusia sekitar 50-an, berjenggot tebal dan mengenakan sorban hitam. "Gus Ikdam, ini Ustaz Rahman," kata Kiai Ahmad memperkenalkan pria itu. "Beliau datang untuk memperingatkan kita." Ustaz Rahman menatap Gus Ikdam dengan tajam. "Saya sudah lama memantau gerakan Sang Kalajengking. Mereka bukan sekadar kelompok ajaran sesat biasa. Mereka punya ilmu hitam tingkat tinggi, dan mereka sudah menargetkan pesantren ini." Gus Ikdam mengepalkan tangannya. "Apa tujuan mereka? Mereka ingin menjadikan pesantren ini sebagai sarang mereka. Jika kalian tidak melawan, mereka akan mengambil alih, dan keimanan santri-santri akan mereka hancurkan sedikit demi sedikit," jawab Ustaz Rahman. Gus Ikdam menatap Kiai Ahmad. "Kita tidak bisa tinggal diam." Kiai Ahmad mengangguk. "Kita harus bersiap menghadapi mereka." Malam itu, setelah berbicara dengan Ustaz Rahman, Gus Ikdam merasa gelisah. Ia duduk di serambi pesantren, membaca Al-Quran dan berzikir. Namun, suasana sekeliling terasa semakin berat. Udara yang biasanya sejuk mendadak terasa panas dan pengap. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari asrama santri. Gus Ikdam bergegas menuju sumber suara dan menemukan seorang santri, Fadli, terbaring dengan mata terbelalak. Tubuhnya bergetar hebat, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Santri lain mencoba menenangkannya, tetapi Fadli tampak seperti dikuasai sesuatu. Dengan sigap, Gus Ikdam mendekat dan membaca ayat-ayat ruqyah. Saat ayat-ayat suci bergema, Fadli tiba-tiba berteriak dan menggeliat kesakitan. "Mereka datang, mereka akan mengambil pesantren ini." Suaranya terdengar berat, seperti bukan suara manusia. Gus Ikdam terus membaca ayat suci hingga Fadli akhirnya pingsan. Para santri ketakutan, sementara Kiai Ahmad yang baru tiba segera memeriksa kondisi Fadli. "Gangguan ini semakin kuat," kata Kiai Ahmad. Ustaz Rahman yang juga datang melihat kejadian itu menatap Gus Ikdam dengan serius. "Ini adalah peringatan. Sang Kalajengking tahu bahwa kita akan melawan mereka, dan mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka." Gus Ikdam mengangguk, hatinya semakin mantap. Jika mereka tidak segera bertindak, maka pesantren benar-benar dalam bahaya. Beberapa malam kemudian, gangguan semakin menjadi-jadi. Beberapa santri mulai bermimpi didatangi sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. Bahkan, ada yang mengaku melihat bayangan hitam bergerak di sekitar pesantren. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Ketika semua santri sedang mengaji, tiba-tiba lampu-lampu di pesantren padam. Angin kencang bertiup, dan terdengar suara-suara aneh dari luar. "Kita harus tetap tenang," ujar Gus Ikdam sambil mengisyaratkan para santri untuk tetap berzikir. Namun, tiba-tiba pintu gerbang pesantren berderit terbuka dengan sendirinya. Dari dalam kegelapan, muncul beberapa sosok berjubah hitam, berdiri di depan pesantren dengan tatapan dingin. "Gus Ikdam, Kiai Ahmad, kalian telah mengganggu rencana kami. Tinggalkan pesantren ini, atau kalian akan menyesal." Suara salah satu dari mereka terdengar menggema, seperti bukan suara manusia.
Kiai Ahmad berdiri tegak. Ini adalah rumah Allah. Kami tidak akan menyerah pada kejahatan. Seketika, udara di sekitar menjadi semakin berat. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, dan tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Beberapa santri berteriak ketakutan, tetapi Gus Ikdam tetap tenang. Dengan penuh keyakinan, ia mulai membaca ayat suci dengan lantang. Suara takbir menggema dari para santri. Perlahan, bayangan-bayangan hitam itu mulai mundur, seakan tidak tahan dengan kekuatan ayat-ayat suci. Namun, sebelum menghilang, pemimpin mereka berkata dengan suara mengancam, "Ini belum selesai." Setelah kejadian malam itu, Gus Ikdam, Kiai Ahmad, dan Ustaz Rahman memutuskan untuk mengadakan doa bersama besar-besaran. Mereka mengumpulkan seluruh santri dan warga sekitar untuk memperkuat benteng spiritual pesantren. Selama 7 hari berturut-turut, mereka membaca Al-Quran tanpa henti. Ruqyah dilakukan setiap malam, dan setiap sudut pesantren diperciki air suci yang telah didoakan. Pada hari ke-7, saat mereka mengadakan zikir akbar, tiba-tiba angin kencang berhembus. Langit mendung, dan terdengar suara menggelegar. Para santri ketakutan, tetapi Gus Ikdam tetap teguh. "Tunjukkan dirimu, wahai makhluk jahat," seru Gus Ikdam. Seketika, muncul bayangan besar di tengah pesantren. Namun kali ini, cahaya yang terpancar dari zikir para santri membuatnya melemah. Gus Ikdam mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Bayangan itu bergetar hebat, lalu menghilang dalam teriakan mengerikan. Seiring dengan itu, angin kencang berhenti, dan pesantren kembali terang. Kiai Ahmad tersenyum. "Alhamdulillah, kita telah menang." Para santri bersorak penuh syukur. Kejahatan telah dikalahkan, dan pesantren kembali damai. Gus Ikdam menatap langit dan berbisik dalam hati, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Selama kita tetap berpegang teguh pada iman, cahaya kebaikan akan selalu menang. Jangan lupa subscribe dulu guys. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu, dan pesantren semakin berkembang. Jumlah santri bertambah, dan banyak orang dari luar desa yang ingin belajar di tempat itu. Nama Gus Ikdam pun semakin dikenal sebagai ulama muda yang berani membela kebenaran. Di suatu sore, seorang lelaki tua datang ke pesantren, membawa seorang anak kecil. "Gus, ini cucu saya. Saya ingin ia belajar di sini agar kelak menjadi orang yang beriman." Gus Ikdam tersenyum. "Insya Allah, kami akan membimbingnya." Kiai Ahmad yang duduk di sampingnya berbisik, "Perjuangan kita mungkin belum selesai, tapi kita sudah memenangkan satu babak penting dalam kehidupan." Gus Ikdam mengangguk. Ia tahu bahwa selama masih ada kebaikan, selama masih ada orang yang mau berjuang untuk agama, maka cahaya keimanan tidak akan pernah padam. Tamat.